kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang dekap hati setiap kami dengan hadirat-Mu. Jiwa yang kering Kau basahi dengan air-Mu Tuhan. Hujani kami, banjiri kami. Aliri dengan sungai-Mu sendiri. Kau yang tolong setiap kami Tuhan. Kau yang tolong setiap kami. Kau bicara kepada hidup kami satu demi satu. Kau bicara ke batin kami yang paling dalam. Ya Tuhan, Kau bicara ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menjabarkan dalam batin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Permuliakan nama-Mu lewat perkataan-Mu sendiri. Karena kami tahu semua ini asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Saya akan ajak Anda melihat dari ayat yang ke-4. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Lihat mulai ayat yang ke-4. Siapa yang percaya, new beginning di depan kita, saudara. Saya mau ingatkan besok jam 5 sore ada pertemuan untuk para pengusaha, para bisnismen jam 5 sore di tempat ini. Saya ingin berdoa, saya akan minta pengurapan Tuhan turun dalam hidupmu. Kenapa kita buat trading days dalam beberapa hari ini? Karena saya ingin semua Anda tidak ketinggalan dengan apa yang sedang dan akan Tuhan buat dengan sangat cepat. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang ke-4. Judulnya orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna yang ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang.
Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yohbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon dengan orang-orang kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher onta mereka. Saudara sekalian, ada sebuah kemenangan besar yang dialami oleh Gideon dan pasukannya. Tetapi tidak semua orang Israel pada waktu itu menikmati akan kemenangan yang luar biasa itu. Pagi hari ini saya mau tunjukkan dua hal yang membuat seseorang tidak bisa menikmati kemenangan yang seharusnya menjadi miliknya. Saya harap pagi ini Anda belajar sesuatu, karena kalau roh kita bisa belajar sesuatu, hidup kita, sikap kita akan berubah, dan itulah awal di mana saudara akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Orang Kristen mendapatkan begitu banyak janji. Ada Alkitab di tangan kita, dengan begitu banyak janji yang luar biasa. Tetapi persoalannya bukan pada janji yang Tuhan sudah ucapkan. Persoalannya bagaimana firman itu menjadi kenyataan, menjadi daging dalam kehidupan kita. Saya beri contoh, Alkitab berkata, oleh bilurnya kamu telah disembuhkan. Itu sebuah statement, pernyataan Tuhan. Tetapi sampai itu berubah menjadi daging, Anda akan tetap sakit walaupun Alkitabnya berkata, oleh bilurnya kamu telah disembuhkan. Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Setiap orang datang ke Tuhan, dia menawarkan sebuah kelimpahan dalam hidupnya. Tapi sampai engkau tahu bagaimana membuat firman jadi daging, ada banyak orang Kristen tidak pernah menikmati kelimpahan dalam hidupnya. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Ada orang mendapatkan janji Tuhan lewat nubuatan,
Ada orang mendapatkan janji Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Ada orang terima janji Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu satu hal ini. Janji Tuhan memang satu perkara. Tetapi untuk membuat janji itu menjadi kenyataan, itu ternyata hal yang berbeda lagi. Dan justru persoalannya bukan pada janji Tuhannya. Tapi bagaimana setiap janji yang Tuhan pernah sampaikan kepada kita, satu kali itu akan menjadi kenyataan, menjadi daging dalam kehidupan kita. Dan banyak hari-hari ini orang-orang percaya yang bahkan mulai goyah hatinya, seakan tidak lagi mau percaya bahwa Tuhan sanggup menepati dan menggenapi akan janjinya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, bukan Tuhan yang tidak mau menepati janjinya. Bukan Tuhan tidak mau menggenapi akan janjinya. Tapi ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tanpa disadari itulah penghambat yang paling besar ketika Tuhan sedang menggenapi akan janjinya. Saya teringat sebuah buku yang pernah saya baca. Ada seorang anak yang dibawa Tuhan ke surga. Dan di sana dia melihat sebuah gudang yang besar sekali. Ketika dia masuk ke gudang itu ditemani oleh Tuhan Yesus, dia melihat akan organ-organ tubuh manusia. Lalu anak ini dengan polos bertanya, Tuhan, mengapa ada barang-barang seperti ini di surga? Dia juga melihat akan berbagai benda lain yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Kenapa di surga ada benda-benda yang dibutuhkan untuk manusia hidup di dunia? Kenapa ada organ tubuh yang engkau simpan di gudang ini? Dan Tuhan Yesus dengan wajah yang cukup murung berkata, sebenarnya ini merupakan jawaban doa dari anak-anakku dan penggenapan dari janjiku. Tapi seringkali ketika malaikat membawa semuanya ini ke bumi, tidak sedikit dari malaikat itu yang kembali kepadaku dan berkata, aku menjumpai anak-anakmu sudah tidak ada iman lagi, dan mereka tidak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mau katakan buat saudara, saya tahu bahwa sesuatu yang besar ada di hadapan kita. Seringkali kita hanya mendengar itu sebagai ungkapan-ungkapan klise. Tapi saya membuktikan dalam hari-hari ini, Tuhan sedang memberikan sebuah gelombang baru yang sangat berbeda sekali. Dan saya berdoa setiap saudara, jemaat di tempat ini, anak-anak Tuhan di kota ini, adalah orang-orang yang pertama kali menikmati setiap janji Tuhan yang Dia sedang berikan dengan luar biasa buat kita. Tapi sampai saudara mengerti bagaimana membuat firman jadi daging, maka kalau kita tidak mengerti, sampai kapanpun itu hanya tinggal sebuah janji atau hanya berupa visi, dan belum tentu Anda secara pribadi menikmatinya. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan dua hal yang saya berdoa akan mengajar hati kita dan membuat kita semua siap pada saat Tuhan menggenapi janjinya. Tidak ada orang di sini yang berkata, aku tidak menikmati new beginning yang Tuhan berikan dalam hidupku. Alkitab mengatakan Gideon membawa hanya 300 tentaranya. Sebah dan Salmuna memang mengalami kekalahan yang sangat besar. Tetapi bagaimanapun, mereka masih punya 15.000 tentara. Gideon tetap hanya punya 300 orang yang sudah sangat keletihan dan kelaparan. Mereka menyeberangi sungai Yordan, dan Gideon melihat pasukannya di ambang batas kekuatannya. Kalau dia sudah mengerti mereka butuh makan, dia tidak bisa sebetulnya memaksakan mereka untuk terus bertempur dalam keadaan perut kosong.
Sampailah dia di sebuah kota yang bernama Sukot. Dan Gideon berkata, berikan kami roti. Dia tidak minta banyak. Dia hanya minta berikan kami roti. Pasukanku telah keletihan. Ini rakyat bersama dengan aku lagi ngejar Sebah dan Salmuna. Musuh kita sedang aku kejar. Orang yang selama ini menindas kita sedang aku kejar. Tapi yang aku bawa sudah keletihan. Berilah aku roti supaya mereka kuat kembali dan kami bisa bertempur lagi dengan luar biasa. Anda tahu jawabnya? Mana Sebah dan Salmuna? Kalau engkau sudah bisa menangkap mereka, baru saya beri roti. Orang Sukot berkata begitu. Orang Penuel berkata yang sama. Saudara, sepintas kelihatannya jahat. Dan memang jahat. Tapi kalau Anda dalami kenapa mereka sampai berkata begitu. Sebetulnya lahir dari sebuah perhitungan. Coba kalau Anda membayangkan posisi mereka. Perhitungan mereka bisa masuk akal. Tapi perhitungan seperti itu bukan iman namanya. Justru itulah kejatuhan banyak orang. Mereka tuh ngitungnya begini. Gideon bawa 300 tentara. Kalau dulu dia menang karena ini orang-orang masih segar. Sekarang dia bawa 300 orang sudah teler. Kelaparan. Ngangkat pedang aja udah nggak kuat. Mereka lagi mau melawan, perang melawan musuh. Memang musuh sudah kalah, tapi tetap 15.000. Nah ini orang ngangkat pedang aja kagak kuat, bagaimana mungkin dia bisa menang? Kalau aku tolong mereka, dan ternyata mereka kalah, Sebah Salmuna balik, aku dipancung. Loh, kan aku tidak menyerang Gideon. Jadi aku tidak bermusuhan dengan Gideon. Tapi untuk aku berkata, aku di pihakmu Gideon. Ya kalau dia menang, kalau kalah. Orang Sukot ngomong yang sama, orang Penuel ngomong yang sama. Masuk akal kan saudara? Peragu tidak akan pernah mendapat apa-apa. Di dalam perang, orang yang netral akan jadi musuh seorang pemenang. Sebab yang menang berkata, lu kagak ikut membantu gua, kamu juga sebetulnya tanpa sadar jadi musuhku selama ini. Dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau hidup kita diwarnai dengan semua pertimbangan manusia, yang selalu berkata, ya kalau begini, nah kalau begitu, ya kalau begitu, nah kalau begini, ya kalau itu, nah kalau ini. Kalau Anda terus seperti itu, saudara bukan orang beriman. Dan Anda jelas bukan orang yang mendengar apa yang Tuhan katakan. Hidup kita ini, suka tidak suka, secara manusia, selalu ada unsur judinya. Sesuatu yang tidak jelas. Kalau Anda makan hari ini, judi nggak itu? Judi. Ya kalau itu bukan racun, kalau ada racunnya. Loh kok Anda makan? Ya pokoknya nekat. Judi nggak sebetulnya? Judi. Yang Anda pertaruhkan apa? Kesehatanmu. Ya kan? Anda keluar dari rumah, naik motor, naik mobil, atau jalan kaki. Judi nggak? Judi. Ya kalau nggak nabrak atau ditabrak, siapa yang tahu? Tidak ada. Kenapa Anda buat? Ya saya butuh. Ini harus saya buat. Hidup dengan Tuhan yang namanya iman juga seperti itu. Tuhan bicara sesuatu. Bisakah kita menangkap suaranya? Atau apakah pertimbangan manusia kita, untung rugi kita, mendominasi gerak hidup kita? Para pengusaha
yang selalu ragu dan tidak pernah berani, dia tidak pernah kemana-mana. Dia hanya punya impian. Dia boleh terima banyak nubuatan, tapi dia hanya jalan di tempat, dan dia tidak akan pernah kemana-mana. Anda hidup dalam kehidupan saudara juga sama. Orang yang tidak bisa mendengar yang Tuhan katakan dan berani melangkah. Sekalipun orang berkata, lu gila ya. Dan selalu orang berkata, ya kalau berhasil, kalau gagal bagaimana? Dan sebagian orang akan berkata, well, kita tunggu, wait and see. Kalau kelihatannya oke, kita cepat-cepat ngikut. Di situ banyak orang seperti itu. Tapi di mata Tuhan yang tidak pernah bisa kita tipu, sikap itu terbaca. Dan kepercayaan seberapa besar Tuhan akan berikan kepercayaan kepada kita. Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Anda bisa tipu siapapun, tapi Tuhan ngerti hati kita masing-masing. Saya belajar dalam hidup saya belajar banyak hal Tuhan perintahkan. Dan ketika saya berkata di awal, ini yang dibuat, tidak sedikit yang berkata, jangan, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi saya membuktikan kita punya Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang hidup. Kalau kita tunggu punya uang untuk membangun gedung ini, saya beritahu saudara, tidak akan pernah ada uang untuk kita membangun gedung ini. Hal yang sama dengan ketika Januari yang lalu Tuhan berkata, buat sekolah. Saya sendiri berkata, Tuhan, tahun depan. Tuhan berkata, tahun ini harus mulai sekolahnya. Saya bilang, gila juga ini. Dalam 6 bulan, Anda tidak punya gedung, tidak punya siswa, tidak punya murid, tidak punya guru, tidak punya kurikulum, tidak punya apa-apa. Saya bilang, bagaimana mungkin? Dan Tuhan berkata, Alkitab berkata, baru saja menggeliat sakit, Sion telah melahirkan anaknya. Kamu tidak usah tunggu berbulan-bulan, mules sedikit langsung lahir anakmu. Tiap hari mules, tiap hari akan keluar anakmu. Tuhan berkata, aku sedang buat percepatan. Masalahnya aku punya pengecut, atau aku punya orang beriman ikut aku. Saya bukan tipe orang yang suka main judi dalam hidup saudara. Saya ini orang yang suka play safe, main aman. Saya selalu main aman. Sampai hari ini nature saya adalah main aman. Tapi kalau sudah mulai Tuhan bicara, saya bisa berubah kayak Power Ranger saudara. Cing, 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 brung, berubah saudara. Dan jadi wong edan saudara. Dan tiba-tiba semuanya berubah. Cara melihat saya semuanya berubah. Hari ini saya kadang-kadang terdiam saudara. Saya bilang, Tuhan, seandainya tidak saya lakukan yang Tuhan perintahkan, tidak akan terjadi apa-apa. Seandainya hari ini kita ketakutan dan tidak pernah bawa keluar, dan bawa keluar jemaat dan bawa mereka masuk, tidak ada belasan dan puluhan ribu anak raja kumpul di tempat ini dan terima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka. Sebab terlalu banyak kita hanya jago kandang, teriak-teriak di dalam dan tidak pernah keluar dan mengabarkan Injil. Dan tidak ada 1.500 lebih dari mereka yang dibaptis tahun ini atas permintaan mereka sendiri. Kalau kita tidak berani melakukan yang Tuhan perintahkan, tidak ada semua yang ada hari ini. Tidak ada, saudara. Kalau saya dengerin suara orang omong negatif, saya akan dibenamkan di bawah dan dikubur hidup-hidup. Karena kalau saya ikuti suara ketakutan manusia, saya akan dibawa kepada kematian dan dikubur habis.
dan tidak pernah dibawa kemana-mana. Saudara tahu, minggu ini saya ketemu 2 kali dengan orang yang akan bangun pabrik. Dan dia ngomong dengan saya, komitmen saya Pak untuk Bapak. Dan dia buat perhitungan. Saya kaget, saya syok dengan angka yang dia akan transferkan setiap bulan. Begitu produknya itu jadi. Dia lagi berusaha supaya tanggal 29 Desember ketika nanti di sini kita buat celebration tuayan dengan Pak Yusak dan yang lain, dia bisa mulai keluarkan di tanggal yang sama. Produknya saya syok dengan angkanya. Saya sudah bicara dengan beberapa orang, saya berkata, kalau kita tidak menyiapkan hati, kita bisa goyang loh dengan uang sebanyak itu. Tapi saya tanya dengan dia, kenapa kamu beri saya duit dan janji dengan saya beri sekian % dari keuntunganmu? Pabrik yang puluhan miliar kamu bangun itu, kamu hanya ambil 10%-nya, kamu berikan kepada kami para pelayan Tuhan begitu banyak. Kenapa kamu datang ke saya, dan kenapa sekarang kamu berkata bahwa itu juga buat pelayanan kami di sini? Saya pikir dia akan berkata, oh kami dengar Bapak menjangkau anak raja. Dia tidak pernah dengar itu sama sekali. Baru pindah dari Australia, kagak dengar apa-apa. Dia hanya berkata begini, Pak, hati saya pertama-tama untuk pendidikan, terutama orang-orang yang mau mendidik orang-orang miskin di bangsa ini. Saya lagi doa datang ke Tuhan, dan Tuhan sebut nama Bapak audible di telinga kiri saya. Minggu lalu saya berkata, saya suka karena Yesus ingat nama beta, saudara, sehingga Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan sebut nama Bapak audible di samping beberapa nama yang lain. Saya bilang kalau begitu Anda perlu lihat klip dari apa yang kita buat. Saya puterin, saya bawa suruh teman saya bawa laptop kecil dan kemudian diputer di situ. Dia syok pada waktu ditampilkan tayangan tentang rumah singgah dan sekolah Kristen terang bangsa. Dia teriak, dia berkata, Tuhan tidak salah. Bapak ngurusi pendidikan untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang di bawah. Dia berkata, saya tahu sekarang Tuhan tidak salah. Saya yang gemeter, saya berkata, kalau hari itu saya dengerin orang berkata, jangan, gak mungkin, gombal, ora iso, kue sopo, kemlinti, wong rak genah, ambisi, ngangel-ngangel ke awake dhewe, membuat kita kesulitan. Kalau saya dengar semuanya itu dan saya ikuti, saya berkata, ya Tuanku, saya ikuti kehendak Anda. Hari ini tetap melarat dan tidak ada apa-apa, saudara. You lost, Anda kehilangan, and you miss divine appointment, penetapan Tuhan. Saya ngomong dalam hidup kita, kalau kita seperti Sukot dan Penuel, buktikan dulu, nanti kami ikut. Mereka tidak pernah merayakan kemenangan dengan Gideon. 77 penatua Sukot dihajar pakai onak duri. Yang Penuel, Gideon lebih sebel, dibunuh mereka. Seluruh Israel berteriak victory. Mereka merayakan kemenangan. 300 orang teriak kemenangan. 2 kota meratap ketika Israel menang. Sebab mereka tidak pernah berani melangkah ketika Tuhan perintahkan sesuatu. Seberapa kelak new beginning jadi bagian hidup saudara. Tergantung apakah hari ini kita mau dengar apa yang Tuhan katakan dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau kita tidak cukup gila untuk berani ikuti apa yang Tuhan katakan, saudara tidak akan pernah ikut dalam kemenangan apapun yang Tuhan beri. Amin, saudara. Renungkan baik-baik.
Dan reaksi yang paling aman memang berkata, mari kita tunggu, wait and see. Kalau ada buahnya kita ikut. Ya, kalau boleh ikut. Sebab Tuhan kita melihat akan hati. Mereka kan tidak memusuhi Gideon. Kan mereka berkata kami netral. Dalam sebuah perang, seringkali kenetralan adalah permusuhan yang tidak pernah diungkapkan. Dengan tidak memberi makan, sebetulnya mereka membiarkan orang lapar perang. Itu sebuah kejahatan, saudara. Kalau minimal mereka beri makan saja, akan mereka bisa perang dengan lebih kuat. Tapi mereka tidak memilih untuk itu. Ada banyak orang hanya ikut pemenang, tapi dia tidak pernah jadi pemenang yang sebenarnya. Saya berdoa Anda bisa ngerti ini. Saya berdoa Anda bisa tangkap ini. Yang kedua, yang terakhir, ada satu orang yang lagi yang tidak bisa merayakan kemenangan. Padahal itu kemenangan sudah diberikan di depan matanya tanpa berkeringat. Siapa orang itu? Yeter, anak sulung dari Gideon. Sebah dan Salmuna sudah ditangkap. Yeter, nama Yeter artinya superiority. Orang yang punya kelebihan, kedikjayaan yang lebih. Orang yang punya kesanggupan, kemampuan yang lebih. Tapi dia masih muda. Gideon hari itu sedang memberikan seperti sebuah gunting untuk memotong pita. Tanpa perang, tanpa berantem, tanpa resiko apa-apa. Tinggal dia tebas dua orang ini. Sampai kapanpun Yeter akan dikenang sebagai orang yang membunuh Sebah dan Salmuna. Saya gambarkan seperti yang terjadi kemarin sore. Kita buat seremoni kecil buat acara trading days kita. Pak Mul dan teman-teman kerja keras menyiapkan semuanya sampai jadi. Saya hanya datang jam 3, kemudian kita doa di kapel baptis. Saya diberitahu Bapak harus gunting pita meresmikan akan trading days. Yang kerja banyak orang di belakang kerja keras untuk itu. Mereka rapat sampai malam. Saya tidak ikut rapat sama sekali. Tapi kemarin sore guntingnya diberikan ke saya, bukan yang ikut rapat. Saya tahu itu hanya sebuah simbol kehormatan diberikan buat saya. Walaupun begitu, tapi yang difoto saya, yang masuk di kamera saya, yang gunting saya, orang tepuk tangan buat saya. Orang akan tanya siapa yang meresmikan, orang akan sebut nama saya. Aldo yang kerja keras nggak akan disebutkan, mungkin orang tidak tahu namanya Aldo. Saudara tahu seperti itu. Saya tanda tangan dengan Hotma Sitompul meresmikan LBH Mawar Saron. Ada prasastinya. Sampai 10-15 tahun lagi orang berkata, LBH siapa yang meresmikan akan ada nama kami berdua. Tapi siapa yang kerja keras di belakang itu, ada banyak orang melakukannya. Kehormatannya diberikan kepada kami. Sampai kapan orang berkata, dua orang ini meresmikan LBH Mawar Saron. Hari itu Yeter tinggal terima kehormatan seperti itu. Dia tidak berperang dengan bapaknya. Tidak ada indikasi Yeter juga ikut berperang. Dia hanya mendampingi ayahnya. Musuh besar orang Israel hari itu di tangan mereka. Dia tinggal hunus pedangnya, tebas mereka. Dan namanya akan sangat terkenal. Kemenangan ini di depan mata ini. Tinggal selesai. Tapi dia miss dengan apa yang Tuhan mau. Dan dia kehilangan
kesempatan yang ajaib. Alkitab berkata, tapi orang itu yeter, superiority, tidak menghunus pedangnya. Alkitab berkata, why? Dia takut. Dia takut. Sama dengan Sukot, sama dengan Penuel. Takut, ya kalau menang, kalau kalah. Tapi ini takut yang berbeda. Alkitab berkata dia takut, sebab Alkitab berkata dia masih muda. Yang menarik, saudara sekalian, kata muda di sini ketika saya pelajari dari kata aslinya, itu muncul sebuah pengertian yang aneh sekali. Yang berkata, kata muda di sini digambarkan seperti orang sedang memegangi surai kuda atau surai atau rambut singa dan mencoba untuk menaklukkannya. Kemudaan adalah orang yang selalu masih bergumul dengan keliaran kuda di dalamnya dan kegarangan singa di dalamnya. Anda bisa bertambah tua, belum tentu saudara dewasa. Kedewasaan adalah ketika engkau bisa mengendalikan keliaran kuda dan kegarangan singa di dalam dirimu. Penguasaan diri. Ketenangan mengeksekusi apa yang harus dieksekusi. Dan memutuskan apa yang harus diputuskan. Tidak pernah bisa disangkali siapa saudara akan muncul di situ. Apakah engkau orang yang hanya tua secara usia, tapi anak-anak di dalam? Atau mungkin engkau muda secara usia, tapi dewasa dan matang di dalam? Setiap orang dasarnya punya kuda dan singa yang harus dia tundukkan di dalamnya. Kalau kita tidak bisa menaklukkan kuda dan singa di dalam kita, saudara tidak akan pernah bisa kendalikan semuanya. Ada orang yang kalau sudah sakit hati, dia tidak bisa kendalikan lagi hidupnya. Habis oleh karena sakit hatinya. Ada orang kalau sudah kepinginnya hanya mainan terus, dia tidak pernah bisa serius. Hidupnya hanya penuh dengan permainan-permainan. Semua dianggap sebuah game permainan. Ada orang yang dikuasai oleh ketamakan. Kemanapun dia lihat, ketamaan ingin mengambil harta begitu dominan sampai tidak bisa dikendalikan lagi hidupnya. Ada orang yang dikuasai oleh kebencian yang luar biasa dan dia tidak bisa kendalikan itu. Anda tidak akan pernah dewasa. Ada orang yang dikendalikan oleh amarahnya. Setiap kali dia marah, dia rusak banyak hal. Dia tidak bisa kendalikan marahnya. Dia tidak bisa pilih mana yang harus dia pukul dan mana yang tidak. Dan kemarahan yang tidak terkendali itu dipakai untuk menghancurkan banyak hal yang sebetulnya tidak boleh dia hancurkan. Ada orang-orang lain lagi yang punya kuda dan singa yang sifatnya seksual dalam hidupnya. Atau apapun yang Anda tahu, itu harus dikendalikan. Sebab kalau tidak, Anda boleh hafal isi Alkitab. Kalau tidak Anda kendalikan singa dan kudamu, engkau tidak pernah bisa meraih kemenangan di depan mata. Saudara lihat banyak pertandingan sepak bola. Saya sering kali dengar orang teriak, goblok! Kapan saudara? Itu pemain bola sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dan tidak ada orang lain lagi. Dia tendang dengan gugup, melencengnya jauh. Orang dia, ya, goblok. Semua orang ngutuki dia hari itu. Anda tahu kenapa? Tinggal satu sontekan lagi.
butuhkan ketenangan. Kalau begitu menendang, mules, stres. Orang berkata, lu goblok. Betul kan saudara? Lu saya mules kok. Lu kendaliin makanmu. Lu makan apa? Rujak sebelum pertandingan. Lu potong dulu lidahmu. Anda ngerti? Ada orang yang pernah Anda berpikir baru mau nendang bola, didit, handphonenya nyala. Halo, orang berkata lu gila ya, main bola bawa handphone. Ini apa? Harga saham turun. Sebentar, sorry ya. Lu mata duitan atau main bola? Lu kendalikan kuda dalam hidupmu. Saudara mau contoh kuda dalam hidup kita? Pak Hasto, please bantu saya. Ini bagus sekali. Ada banyak orang tidak bisa kendalikan singa dalam hidupnya. Keliarannya, kudanya tidak bisa dikendalikan. Mungkin Anda tertawa karena Anda ingat seseorang atau mengingatkan dirimu, atau siapa tahu ini suara saudara. Kalau ada yang nyumbang yang begini-begini, boleh langsung ke Pak Hasto dan identitas Anda akan dirahasiakan. Tolong bunyikan 2 rayuan maut kita. Message. 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 Pengedannya saudara. Satu lagi ya. Perhatian. Ada telepon masuk. Diangkat teleponnya, diangkat teleponnya, diangkat. Saudara pernah begitu? Siram air es saja kalau sudah begitu. Oh Pak, saya memang temperamennya begitu. Kagak laku di kerajaan surga. Kita dibuat makin serupa dengan Kristus. Bukan makin serupa dengan jalan neblek atau kuda kepang, saudara. Ada kuda dan singa di sekitar kita. Siapa yang suka begitu di rumah? Coba direkam, dijual ringtone-nya. Malah mungkin dapat duit, saudara. Pak, suara saya lebih nyeremin, Pak. Didengarkan gelas-gelas pecah. Cari duitlah kalau Anda suka teriak-teriak begitu. Lumayan, saudara. Membantu orang-orang miskin. Atau disumbangkan kepada yayasan kanker tenggorokan. Tapi ada banyak orang gak bisa kendalikan kuda dan singa dalam hidupnya. Anda tidak akan pernah dewasa. Anda akan makin tua, tapi saudara tidak pernah dewasa. Saya berdoa, Tuhan beri kita penguasaan diri, dan dengar Tuhan bicara, dan buat. Kalau salah, Pak, ya kalau takut salah, jangan buat apa-apa. Jadilah orang Sukot, dan kalau lebih sial, jadilah orang Penuel. Tapi Anda tidak pernah bisa meraih setiap kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Mari berdiri sama-sama. Tuhan. Biar Engkau bentuk hidup kami. Dan biar hati Yesus makin hari akan makin kuat dalam hidup kami. Mari angkat tangan. Naikkan lagu ini sebagai doa kita. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkan hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Ya Tuhan, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkan hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Thank you, Lord. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Lembutkan hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Tuhan, ini doa kami. Ini doa kami hari ini. Ini doa kami, Tuhan. Ini doa kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar tidak satu pun yang kehilangan momentum Tuhan dan penetapan pengaturan Tuhan dalam hidup kami. Hanya karena kami bukan orang-orang yang berani berkata, aku dengar yang Tuhan katakan dan aku ikut apapun resikonya. Kau tolong kami itu jadi orang yang bisa mendengar suara-Mu dan tidak mendengar suara keraguan kami, suara kebimbangan kami yang seringkali lebih keras bergema di hidup kami. Tuhan, sungguh hamba berdoa, Kau juga anugerahkan kepada kami roh penguasaan diri, mengendalikan semua yang harus dikendalikan. Jangan sampai seperti Yeter, hanya pada detik terakhir sebuah kemenangan victory yang besar kami buang hanya karena kami tidak bisa mengendalikan. Turunkan berkat-Mu kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan anugerah, turunkan kesanggupan kami. Mari angkat tanganmu, saudara. Turunkan anugerah, turunkan kesanggupan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Thank you, Lord. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman.